Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Raihana Sari MPD. Sebelumnya perkenalkan dulu nih anggota dari kelompok 3, yaitu Arinda Oktavtian Wijaya, Dewi Rana Maghfirah, Elisa Fitrida Hidayati, Fatimah Az-Zahra, Fatimatuz Zahra, Harfa Gina Putri Bahri, Ine Anissa Fitri, Jamaliatul Abedna, Miratul Rahmah, Muhammad Ralfi Reza Febrian, Muhammad Syahdinor Atoni, Novita Ayu Anggraini, Rahma Hayati, Rahimah, Rifa Rohadatul Aisy, Rini Wardani, Rizka Maulida Putri, Sri Indriyati Nurhalisa, Uli Najwa, dan Zeni Sarah. Selamat menonton! Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan besar di tanah Jawa, tepatnya di Desa Tarik, Mojokerto, Jawa Timur, yaitu Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Pertama kali didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kartarajasa Jayawardana. Konon, Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan ini menerima sebidang tanah yang akan ia bangun sebuah kerajaan besar. Pada saat melakukan pembangunan di daerah itu, terdapat salah satu anak buah Raden Wijaya yang memakan buah maja. Mahapati, ini ada sedikit buah-buahan untuk Baginda Raja. Buah apa yang kau berikan ini? Tentu ini buah yang bisa dimakan, bukan? Dan tentu ini tidak buah yang beracun, bukan? Tentu saja buah ini tidak beracun, Mahapati. Ini adalah buah maja dan buah ini aman untuk dimakan, Mahapati. Baiklah kalau begitu. Baginda, ini ada sedikit buah maja untuk Baginda makan. Oh, terima kasih, Patihku. Memang aku sedikit lapar. Apakah Baginda tidak menyukai buah maja yang hamba berikan? Bukan begitu, Patihku. Buah ini nikmat untuk dimakan jika sudah sedikit tua. Jika dimakan seperti ini, buah ini terasa sangat pahit. Namun tunggu dulu. Tujuan kita melakukan perjalanan ini adalah mencari lahan untuk kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit dengan tujuan perjalanan kita ini? Tiba-tiba di pikiranku terlintas, jika kerajaan yang akan kita dirikan ini sudah bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Aku ingin menamai kerajaan ini Kerajaan Majapahit, karena di tempat ini yang akan kujadikan lahan kerajaan terdapat pohon maja yang terasa pahit. Ternyata buah maja tersebut terasa pahit, dan itu menjadi inspirasi oleh Raden Wijaya untuk memberi nama Kerajaan Majapahit. Akhirnya, pada tahun 1293 Masehi, didirikanlah Kerajaan Majapahit yang terletak di selatan Sungai Brantas, yang berpusat di Triwulan Mojokerto. Singkat cerita, Gayatri Rajapati, istri dari Raden Wijaya, menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah raja wanita pertama di Majapahit yang memiliki gagasan besar, yaitu menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Tribuana Wijaya Tunggadewi dibantu suaminya Kartawardana untuk menjalankan roda pemerintahan. Adinda, Gajah Mada telah banyak membantu kita dalam mengalahkan para pemberontak. Menurut Kakanda, akan lebih baik jika Adinda mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi pada upacara pelantikan. Baiklah Kakanda, nanti Adinda akan mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Mangkubumi Kerajaan Majapahit. Semoga saja Gajah Mada mempunyai tujuan yang sama dengan kita, yaitu menyatukan Nusantara. Iya Kakanda, semoga saja. Kerajaan Majapahit memiliki seorang Mahapati yang bernama Gajah Mada. Ia merupakan sosok yang sangat cerdik serta gagah berani hingga disegani oleh masyarakat.
saat kepemimpinan Tribuana Wijaya Tunggadewi, kerajaan Majapahit terjadi perang pemberontakan. Gajah Mada diutus melawan pemberontakan. Tribuana Wijaya Tunggadewi mengutus Gajah Mada melawan pemberontakan tersebut. Gajah Mada beserta pasukan Majapahit pergi untuk menompas pemberontakan Sadeng dan Keta. Gajah Mada dengan sengit melawan pemberontakan tersebut. Kemudian Gajah Mada memberitahu sang ratu akan keberhasilannya dan menompas pemberontakan. Setelah beberapa saat kemudian, Kertawardhana, suami Tribuana Tunggadewi, ingin memberikan sebuah penghormatan kepada Gajah Mada. Tibalah saatnya di mana upacara pelantikan digelar. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Keta. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu menjadi Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdian. Terima kasih Yang Mulia. Karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut, maka aku berjanji di hadapan para pembesar kerajaan. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucap sumpah palapa. Aku bersumpah, lamun hus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, tumasik samana isun amukti palapa. Artinya tidak akan makan buah palapa sebelum wilayah Nusantara bersatu. Pemerintahan Tribuana Tunggadewi mulai menunjukkan akan mampu membawa Majapahit pada kejayaannya. Gajah Mada sebagai patih Majapahit dengan semangat besar ingin membawa kejayaan, kemuliaan, dan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Seluruh kepulauan Nusantara mengakui kekuasaan dan kebesaran Majapahit. Luasnya kerajaan Majapahit diuraikan dalam teks-teks Nagara Kartagama, yaitu Melayu, Jambi, Palembang, Toba, Dharmasara, Minangkabau, Siak, Pane, Luas, Samudra, Lampung, Kapuas, Barus, Tanjung Pura, Karingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Landa Samadang, Sedu Barunai, Sulut, Sawaku, Ujung Madini, Pahang, Kelanten, Trengganu, Pakamuat, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai, Badahulu, Logajah, Hulun, Taliwang, Sapi, Dompo, Seran, Bima, Hutan Kadali, Lombok, Merah, Sasak, Luwuk, Udamakat Raya, Butun, dan Gawi Gunir, Wandan, Maluku, Wanin. Tahun 1334 Masehi, Hayam Wuruk lahir, ditandai dengan meletusnya Gunung Kelut. Saat berusia 16 tahun, Hayam Wuruk naik tahta dan dinobatkan sebagai Raja Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja, dan putrinya Dyah Pitaloka. Mahapatiku, kukira usiaku kini sudah cukup dewasa. Melihat putri dari Sri Baduga Maharaja, aku ingin meminangnya. Ini akan mempererat hubungan kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak, Baginda. Hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan sebagai tipu muslihat agar kerajaan Sunda Pajajaran
mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana? Apakah Baginda setuju? Baiklah, Mahapatiku. Kurasa itu ide yang bagus. Kuserahkan padamu urusan itu. Hai kau Sri Baduga, Rajaku Hayam Wuruk ingin meminang anakmu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Aku tidak mau putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau! Jika kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, lebih baik kau menerima penawaran ini. Apa kau mengerti? Tiba-tiba dari kejauhan datang Dyah Pitaloka. Tidak, aku akan setia pada kerajaan. Aku tidak mau menikah dengan rajamu. Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah bila tidak mau menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tetap tidak mau. Aku tidak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku tidak sudi. Aku akan bunuh diriku sebagai tanda aku akan tetap setia pada kerajaanku. Jangan anakku. Ayah tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela, wahai anakku. Tidak, Ayah. Maafkan aku. Sri Badunga tidak dapat menghalang keinginan putrinya dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patiku, terima kasih. Selama ini kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah. Walaupun kini kau sudah tak menjadi patihku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Nah, teman-teman, tadi itu video tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Semoga dengan adanya video tadi, wawasan kita tentang sejarah semakin bertambah. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.